Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وذريته وقرابته أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Para jemaah sekalian rahimakumullah, para pendengar Mujahidin FM dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia, yang bahagia ini kita bersama-sama menghadiri kajian rutin setiap siang ba'da zuhur ya, melalui Masjid Raya Mujahidin atau melalui radio Mujahidin FM dimanapun berada. Semoga Allah memberikan rahmat dan barakah pada kita sekalian yang hadir maupun yang mendengarkan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, selanjutnya kita berselawat menyampaikan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau yang setia sampai akhir zaman, insyaallah. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, soal tema yang akan saya angkat adalah bagaimana manusia menghargai atau mengagumi ya, harta dan anak-anak. Karena ini tema yang banyak di dalam Al-Quran. Kalau kita cari tema tentang kekaguman ya, itu banyak ada hubungannya dengan harta dan anak-anak ya. Kagum dan bangga. Nah, tentu ini sesuatu yang manusiawi. Semua kita ya, pada prinsipnya fitrah kita adalah kita ingin eksis, kita ingin jadi manusia yang sehat, ya, yang gagah, ya, yang ganteng, yang cantik. Itulah naluri fitrah manusia. Kemudian Allah berikan juga naluri cinta, senang pada harta, pada wanita, pada kendaraan, hewan. Sudah kita pernah bahas pada waktu yang lalu. Kecintaan itu merupakan zina ataupun perhiasan dari hidup kita ini. Jadi nama perhiasan ada yang boleh kita pakai dan ada yang hal-hal tertentu yang kita dilarang. Nah, contoh misalnya laki-laki dilarang memakai emas, tapi untuk perempuan boleh menggunakan emas, perhiasan seperti itu, zina perhiasan. Nah, seperti itulah. Nah, mari kita lihat kepada kekaguman itu, kekaguman harta. Kenapa kita kagum kepada harta, kepada al-mal, al-banun, anak-anak? Nah, tentu ini adalah setiap kita, para jemaah sekalian, hidup ini punya harta untuk apa? Untuk kehidupan esensial kita. Secara biologis kita hidup ini, apabila kita tidak punya pakaian dingin, maka kita perlu pakaian. Kalau kita punya pakaian, kalau tidak punya ada pelindung, shelter kata orang, ataupun rumah, tentu kita tidak bisa juga, hujan, panas, maka kita perlu rumah. Nah, rumah yang yang kata orang Malaysia selesa, ya, yang pas, yang enak dipakai, yang tidak digunakan, semuanya kita ingin. Nah, itu semuanya memerlukan harta, memerlukan uang, memerlukan dana untuk mencapainya. Maka kita berusaha untuk mencari harta itu. Nah, sementara anak-anak juga demikian. Begitu kita berkeluarga dari satu orang, kita punya, akhirnya kita laki-laki ini punya pasangan istri, yang istri punya pasangan suami. Selalu akan sunnatullah ya, laki-laki menikah dengan perempuan ya, dan itu akan menghasilkan anak sebagai keturunan. Dan anak adalah sesuatu yang sunnatullah kita sayangi dan kita senangi, sebagaimana juga kita senang kepada harta. Nah, harta itu pasti kita cari untuk kehidupan kita, untuk membiayai hidup kita, untuk kita membiayai semua ya, keperluan dalam sehari-hari kita ini, dan juga untuk untuk membiayai anak-anak kita perlu harta. Sementara anak kita tumbuh berkembang dengan pemeliharaan kita masing-masing. Jadi itu sunnatullah, kita wajib
memberinya nama yang baik, menyekolahkannya, mengajarkannya agama, ya, mendidiknya sampailah mereka menikah. Baru dia menjadi keluarga baru nanti generasi berikutnya. Lepas tanggung jawab orang tua apabila anaknya sudah menikah. Karena anak yang menikah akan menjadi tanggung jawab suaminya. Atau yang punya suami, dia punya tanggung jawab terhadap istrinya. Lepas dia menjadi keluarga baru. Nah, kita tinggal suami, istri, dan anak-anak yang masih kita tanggung misalnya. Nah, semuanya memerlukan biaya dan sebagainya. Teman-teman sekalian, tadi kita bicara tentang kekaguman. Ada rumus yang Allah berikan kepada kita dalam surah Al-Qasas, ya, ayat 77. Nanti sebelumnya ada kisah yang menarik, ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," yang "Wa bataghi fima ataqallahu ad-darul akhirah." Dan carilah oleh kalian apa-apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kalian berupa pahala untuk akhirat. Itu pertama. Objektif kita mencari harta, mencari apa sesuatu di dunia ini, ya, untuk akhirat sebenarnya, untuk akhirat kita. Itu pertama. Baru kata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa affair, urusan kalian tentang dunia tadi. Nah, dunia. Jadi pertama orientasi akhirat, baru kedua dunia. Jangan terbalik. Dunia, akhirat, sisa-sisa waktu akhirat. Nantilah kalau udah tua, kalau udah ini jangan seperti terbalik dengan prinsip di dalam surah Al-Qasas 77 ini. Lalu kata wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kalian kepada Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Artinya menebar kebaikan, menebar kesalehan. Inilah prinsip umat Islam. Inilah prinsip Islam yang Allah patrikan di dalam Al-Quran supaya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain, kepada tetangga, kepada saudara kita, kepada semua bangsa dan negara kita ini, kepada orang yang bisa bertemu, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Nah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wala taghil fasada fil ard. Ini larangan yang luar biasa ini. Kalau kita lihat sangat tepat zaman sekarang ini. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di bumi, fil ard. Ya. Jangan membuat kerusakan bumi. Ya. Merusak alam. Bumi ini semuanya nih bumi yang alam. Ada darat, ada laut, ada udara. Nah, di darat kita macam-macam. Ada lahan, ya, ada hutan, ada sungai, ya, ada semua makhluk-makhluk yang hidup di bumi ini harus kita jaga dan kita jangan rusak. Ini masalahnya. Nah, kata Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Penjelasan sekalian, nah, tadi karena kerakusan manusia akan harta untuk dunia ini, maka mereka bisa menjadikan bumi ini jadi rusak. Ya, yang sekarang ramai ini kan tentang tambang. Betapa tambang itu telah merusak alam, ya. Limbahnya, ya, bekas tambang yang tanahnya menjadi erosinya mengalir ke sungai, sungainya menjadi keruh, akhirnya ikan-ikan tidak bisa berkembang dengan baik. Banyak hal-hal turunan daripada kerusakan ini. Makanya Allah wala tafsidu fil ard. Masya Allah, ya, jadi betapa pentingnya kita menjaga alam ini, bumi ini. Pertanyaan sekalian itu. Nah, selanjutnya bagaimana Allah menyindir kita umat Islam, menyindir manusia itu, bagaimana kita cintanya kepada dunia ini, kepada harta ini, melebihi kepada yang lain. Ayat yang kita hafal semua di ujung surah At-Takasur yang kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takasur. Berbangga-bangga dalam memperbanyak dunia atau harta telah melalaikanmu. Alhaakumut takasur. Ini yang kita harus waspada. Allah sudah katakan, sudah menyindir manusia, kalian nanti ini pasti inginnya banyak harta, banyak aset, banyak omset, banyak anak dan seterusnya, semuanya banyak maunya. Tapi kata Allah, itulah yang melalaikan kalian, karena kalian berbangga habis-habisnya, Pak. Kata Allah, kalau istilahnya itu dalam dikasih satu gunung emas, masih mau gunung kedua emas itu. Kasih dua gunung, ketiga gunung, dah habis-habis manusia. Itulah sifat manusia. Tapi ingat kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur baru kalian berhenti.
mengumpulkan aset, mengumpulkan omset, mencari berbagai macam aksesoris dunia yang tidak akan habis-habis kalau kita ingin turunkan. Ini sinilah warningnya Allah dalam Al-Quran, maka jangan hati-hati. Utamakan untuk akhirat, silakan cari dunia yang banyak, harta yang banyak, tapi manfaatkan untuk kebaikan. Harta yang banyak, infakkan, sedekahkan, tanam saham-saham untuk akhirat, bangun pesantren, bangun masjid, bangun rumah yatim dan sebagainya. Bagi itu orang-orang miskin, itulah sebenarnya fungsi harta itu. Bagi yang memang orientasinya akhirat, silakan punya orang aset yang kaya. Orang kaya tuh beruntung dia bisa pergi haji pasti, bisa umrah berulang-ulang, dia bisa meminta orang apapun bangun dia bisa. Kalau orientasinya adalah orientasi akhirat. Tapi kalau orientasi dunia beda lagi, maka dia tidak akan habis-habis, adalah rugi. Ngasih omset miliaran, tapi kalau ngasih tok cuma 10.000 ya, 50.000 pun tidak mau. Misalnya, berarti dia telah sayang kepada hartanya ketimbang pada untuk akhirat. Itu perbandingan saja misalnya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, jangan sampai dah dikubur baru kita kata kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak kamu akan tahu akibat kalian membangga-banggakan harta dunia tadi, kata Allah. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, diulang 2 kali. Nah, teman-teman sekalian, tentu ada kisah yang menarik di zaman di zaman Nabi Musa ya, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu ada seorang bernama Qarun. Kita tahu semua Qarun ya. Qarun itu adalah masih sepupunya Nabi Musa. Ya. Sebuah kata inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbu al-farihin. Ini kisahnya, karena ini waktu yang singkat kita cepat saja. Sesungguhnya kata Allah, Qarun ya, termasuk kaumnya Musa, yaitu sepupunya Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Nabi Musa diutus kepada Bani Israel di Mesir. Waktu itu Raja Farouk, nama nabinya Fir'aun ya. Tetapi dia berlaku aniaya terhadap diri mereka. Kenapa? Kami telah menganugerahkan kepadanya kebenaran dan harta, dan kunci-kuncinya sungguh berat dipukul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Kau ini konglomerat unggul pada waktu itu. Kunci barangnya saja tuh, mikulnya tuh berat. Bayangkan kuncinya saja, bagaimana kita gudang-gudangnya. Ya. Tapi ingatlah kata Allah, ketika kaumnya berkata kepadanya, jadi kaum Nabi Musa ini memberikan tahu kepada Qarun, ya. Sesungguhnya Allah, janganlah kamu terlalu bangga. Di sini, bangga-bangga, berbangga-bangga pada hartamu yang banyak itu, yang bergudang-gudang, yang miliaran, triliunan begitu sekarang dia. Nah, sesungguhnya ya, Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Nah, di sini kuncinya penjelasan sekalian. Ada kisah zaman dahulu, orang yang bernama Qarun, lalu dia mengumpulkan hartanya banyak-banyak, dan tidak hanya itu, dia bangga-banggakan. Ya. Dia bangga-banggakan, dia ambil dia show off-kan. Apa katanya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan hartaku ini semata-mata karena ada ilmu, skill pada diriku. Masa kita skillnya sekarang. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, ini kata Allah. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta ini semata karena ilmunya aku dapatkan, ilmu bisnis, ilmu dagang, dan adakan hasil usaha dia. Dia lupa bahwa itu dari Allah. Nah, tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Jadi Allah sebelum ini telah mengazab juga beberapa kaum yang sama bangga dengan harta, karena banyak hartanya diazab. Nah, orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, pasti mereka yang berdosa. Akhir kata, air pendek kisah, bahwa akhirnya Allah menghukum. Waktu itu dia membanggakan, dia bawa hartanya itu, dia show off kan, dia tampilkan kepada masyarakat, barang-barangnya digiring dengan kendaraan bermacam-macam mewah segala macam. Maka berkatalah orang yang suka dengan harta, alangkah bisanya kami seperti Qarun. Nah ini Pak, manusia akan berdua prinsip. Yang hobi dengan harta tadi membanggakan Qarun, membanggakan kehebatan Qarun.
Sementara orang-orang yang berilmu apa? Nah, orang berilmu tidak demikian. Nah, kami ketahuilah bahwa pada Allah lah lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qala alladziina utul ilma wa ilakum thawabullahi khair liman amana wa amila shalihat. Sesungguhnya akibat dari apa yang Allah berikan itu jauh lebih baik amal bagi orang-orang yang beramal saleh. Sementara yang mengikuti Qarun membanggakan lihat materialnya, materialisme, paham materialistik. Ah, itulah yang dibanggakan Allah. Sampai dia tidak peduli bagaimana cara mencari harta itu, dan akhirnya seperti kita ketahui, dosa membanggakan harta, dosa menyombongkan diri itu langsung pada waktu itu ya Allah azab dengan ditenggelamkannya Qarun ke dalam bumi. Nah, ke dalam bumi. Dalam surah itu, fa khasabna bihi wa bidarihil ard. Lalu kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Habis bablas. Ya. Demikian penjemaah sekalian. Jadi dua fenomena ini bagi orang yang beriman, kita ambil sawab dari Allah lebih baik ketimbang sawab ataupun sebab akibat karena kesombongan yang kita banggakan lebih daripada kesadaran kita akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita sekalian, boleh mendapatkan harta tapi gunakanlah untuk mencari sawabun minallah. Balasan dari Allah, yaitu dengan menginfakkan yang benar dan Allah fisabilillah. Sementara Qarun dan teman-temannya para Taipan, konglomerat dan sebagainya yang menggunakan hartanya untuk kejahatan saja atau untuk kesombongan saja, mereka menazab. Kalau sekarang tidak ada Pak yang namanya siapa yang sombong itu langsung diazab instan, tidak ada. Tapi nanti di akhirat baru mereka mendapatkannya. Kalau zaman dulu betul, mereka langsung Allah jadikan sejarah, Allah azab langsung dengan ditenggelamkan di dalam bumi. Ya. Nah, itulah dua fenomena yang kita harus hati-hati. Maka kebanggaan kita kepada harta, kepada anak-anak, janganlah sampai kita melupakan fungsi kita sebagai Allah, sebagai hamba Allah yang selalu taat kepada aturan dan selalu berbuat baik kepada sesama. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Itu saya kira pesan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan ya untuk menjaga harta kita. Aset kita, harta kita, omset kita, ya anak-anak kita jadikan sebagai untuk ladang kebaikan kita di akhirat kelak. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya nanti apabila orang tuanya meninggal. Insya Allah ya, jadi sekalian ini adik-adik semua ini, adik anak-anak ya, jadilah anak yang soleh yang nanti orang tua kita didoakan. Yang lupa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa doa itu selalu dilantunkan agar orang tua kita yang meninggal akan mendapatkan pahala doa dari anaknya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama majlis ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.